Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwanil kiram, a'azzakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membaca risalah, ya, kitab tentang manhaj. Tentang apa? Manhaj. Ma ma'nal manhaj? At-tariqah. Manhaj bimana at-tariqah. Ya. Ya, at-tariq alladhi kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Nah, jalan atau cara beragama yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian dan setelahnya dan juga yang setelahnya. Nah, ini merupakan materi yang sangat penting, terlebih lagi kita hidup di zaman fitnah. Di zaman kathratus syubuhat wa intasyarat. Ya. Banyak sekali syubhat-syubhat dan tersebar di mana-mana. Terlebih lagi ya tentang masalah manhaj ini. Nah, adapun kitab yang kita akan gunakan insyaallah adalah kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Kurang lebih arti dari kitab ini adalah jadilah salafi sejati. Jadilah apa? Salafi sejati. Apa maksudnya salafi? Apa makna salafi, ikhwan? Assalamualaikum. Kayak anak di depan anak kayak tembok semua. Apa arti salafi? Salah. Apa arti salafi dulu? Hadam. Syekh Naruli. Ayo. Salafi adalah orang-orang yang mengikuti para salaf. Itu ada iya nisbah loh, ya. Anak tanya bukan apa itu salaf, tapi apa itu salafi. Di situ ada iya nisbah, berarti apa? Dia menisbatkan diri dia kepada as-salaf. Dan apa itu salaf? Para ulama berselisih pandangan terhadap makna apa itu salaf. Sebagian mereka ada yang mengatakan itu adalah Nabi dan para sahabat. Sebagian mereka lagi ada yang mengatakan Nabi, sahabat, dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan yang lain-lainnya. Nanti kita akan bahas di kitab ini. Kesimpulannya dari judul kitab ini adalah jadilah orang yang mengikuti kaum salaf dengan benar sebenar-benarnya pengikutan. Ya. Salafi sejati. Orang yang mengikuti kaum salaf, na'am, tidak dengan setengah-setengah, tidak memilah-milih sesuai hawa nafsunya. Tapi kapan ada akidah, ada mazhab, ada keyakinan, ada cara di dalam beragama yang diajari oleh salaf, kalau dia salafi sejati, maka langsung dia ikuti. Tidak dia pikir-pikir dulu. Ini kurang lebih buku ini membahas demikian. Jadilah salafi apa? Sejati. Nah,
Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi. Beliau adalah salah satu ahli fikih di negeri Saudi. Beliau di antara pengajar di Universitas Islam Madinah. Adapun biografi beliau, mungkin kita belum bisa bawakan, supaya kita langsung ke materi aja, ke kitab yang beliau tulis. Sebentar kita akan baca kitab ini, habis ini baru kita murojaah ya, murojaah nahwu. Dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Di sini ada ta'liq dari Syekh. Hadhihi risalatun mukhtasaratun fil manhaj kal mudzakkirah atau kal mudzakkirah. Ya. Di sini atau ini kitab ini adalah risalah mukhtasarah. Risalah yang singkat. Apa kemarin makna risalah ketika kita belajar usul fikih? Ya, antum kitabun yashtamil ala qalilin minal masail wa takunu fi mawdi'in wahid. Nah, kitab yang mencangkup sedikit dari permasalahan dan biasanya dia untuk satu tema saja, satu pembahasan. Ini pembahasan manhaj. Kal mudzakkirah, ya seperti mudzakkirah. Mudzakkirah itu apa? Untuk pengingat kita, supaya kita ingat dengan perkara manhaj. Karena manhaj perkara yang sangat penting. Banyak seorang di zaman sekarang, dia beragama, manhajnya mencela-mencela. Manhajnya tidak sesuai manhaj para salaf. Ikhwan, antum tulis ya. Antum lihat HP-nya ditaruh, tulis. Faedahnya tulis. Nah. Kuntu katabtuha mundu aktsara min asyra sanawatin. Min asyri sanawat. Dan ini kitab ini, risalah ini saya telah menulisnya kurang lebih 10 tahun yang lalu saya tulis. Waqad raghiba ilayya ba'd al-ikhwah min tullabi kulliyati syariah fi ilqa'i ba'd ad-durus fil manhaj. Fa qara'tu hadhihi risalah wa adaftu laha ba'd al-idafat. Kemudian sebagian ikhwah meminta kepada saya dari para talib kuliah syariah untuk ilqa'i ba'did durus fil manhaj, menyampaikan sebagian pelajaran yang berkaitan dengan manhaj. Jadi sebagian ikhwan pengen supaya syekh ini memberikan muhadarah pelajaran yang berkaitan dengan manhaj. Maka beliau membaca risalah ini, Risalah Kun Salafiyan Al-Jaddah, yang udah beliau tulis sekitar 10 tahun lebih. Wa adaftu laha ba'd al-idafat. Kemudian beliau berikan tambahan
ya sebagian daripada tambahan-tambahan yang menurut beliau penting dari matan kitab ini. Nah, ini syarah ini yang ada ini syarah merupakan tafrigh. Tulisan yang rekaman yang dibukukan. Ini dari rekaman beliau. Dijadikan buku, jadilah Syarah Kun Salafin Al-Jaddah. Ini pensyarahnya beliau juga. Jadi lahirnya syarah ini ketika apa? Beliau dipinta sebagian para talib dari kampus untuk memberi materi manhaj. Beliau ambil kitab beliau Kun Salafin Al-Jaddah yang ada di tangan antum itu. Kemudian beliau syarahlah, berikan sebagian idhofah-idhofah yang penting. Kemudian ditafrigh, ditulis ulang dari rekaman itu. Jadilah ini. Wahiyya risalatun fil manhaj. Dan dia, kitab ini adalah risalah di dalam pembahasan manhaj. Wal manhaj a'ammu minal aqidati. Dan manhaj itu lebih umum daripada pembahasan akidah. Akidah masuk di dalam perkara manhaj. Maka kita harus betul-betul memahami apa itu manhaj. Fal manhaju al muradu bihi, yang dimaksud dengan manhaj adalah al-khuttatu allati yasiru 'alaiha al-muslimu. Manhaj adalah al-khuttah, jalan yang seorang muslim itu berjalan di atasnya. Fatashmalu al-aqidata wal ibadata wal muamalata was suluka. Maka manhaj ini ikhwan, itu cangkupannya akidah, ya, mencangkup juga ibadah, muamalah dan akhlak. Bagaimana kita mengklaim diri kita pengikut para salaf, demikian pula kita harus merealisasikan pada diri kita apakah betul kita itu mengikuti para salaf. Bagaimana ibadahnya salaf, bagaimana akidahnya salaf, bagaimana muamalah salaf, bagaimana akhlaknya kaum salaf. Sebagian kita mungkin akidahnya selamat, akidahnya salafi, tapi akhlaknya tidak salafi, ibadahnya tidak salafi, muamalahnya tidak salafi. Na'udzubillah. Ini perkara yang sangat penting yang untuk kita perhatikan. Belajarnya tidak salafi, kita hanya klaim semata. Kita hanya sedikit klaim bahwasanya kita pengikut para salaf. Tapi salaf berlepas diri dari perbuatan kita. Dikatakan oleh Al-Imam Albani rahimahullah, kam min rajulin salafin fil aqidah wa laysa bi salafin fil akhlaq. Betapa banyak seorang yang dia salafi di dalam akidah, tapi dia bukan salafi di dalam akhlak. Akhlaknya bejat, tidak punya adab. Jangankan sesama orang yang lebih tua tidak punya adab, karena tidak ngikuti adabnya para salaf bagaimana. Dia hanya fokus belajar, ilmu dipelajari, tidak paham apa itu maksud daripada pelajaran ilmu itu. Kita tuh disuruh ikut salaf bukan cuma perkara nahwu, bukan cuma perkara akidah, ya, bukan cuma perkara mazhab fikih, bukan. Muamalah kita, akhlak kita, adab kita, semua. Adapun kitab yang antum pelajari sama ana, baik usul fikih, mustalah hadis, ataupun kitab nahwu, itu adalah kitab namanya ilmu alat. Ilmu yang berkaitan dengan alat. Apa alat? Alat itu identik dengan yang membantu. Jadi itu cuma
ilmu yang membantu kita, bukan goyah dia. Bukan ilmu apa? Goyah. Kita belajar ilmu alat nahwu supaya kita bisa baca ilmu goyahnya, fikihnya, tafsirnya, akhlak, adab, ibadah. Kita belajar usul fikih supaya lebih memudahkan lagi yang kita baca dari dalil yang ada, dari kitab, dari hadis. Kita belajar mustalah hadis supaya kita tidak dibohongin sama orang. Dikira katanya hadis sahih, ternyata bukan sahih. Ternyata dhaif. Itu ikhwan, hafizakumullah. Jadi tujuan kita belajar tuh apa dulu? Ngikutin siapa? Apakah itu cuma berbangga-bangga atau bagaimana? Ini dibahas di dalam kitab adab, terlebih lagi nanti yang kita akan bahas. Kebanyakan orang dia enggak tahu tujuan belajar dia itu kemana. Jadi belajar cuma gitu-gitu aja. Ketika dia paham, dipikir dia telah selesai. Dan ilmu pun ikhwan, ilmu yang kita pelajari ini semuanya itu bukan goyah. Paham? Itu wasilah. Ilmu yang antum pelajari baik fikih, usul fikih, akidah, semua ilmu yang antum pelajari itu bukan goyah. Maksudnya apa bukan goyah? Jadi ketika antum telah mendapatkan ilmu yang antum pelajari, bukan berarti antum telah selesai dari ilmu. Tapi ilmu adalah wasilah ilal goyah. Wasilah kepada goyah. Isbar goyahnya apa berarti? Al-amal, mengamalkan. Makanya dikatakan oleh sebagian salaf. Nih, salaf nih ikhwan, salaf. Al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu adalah wasilah, perantara untuk seorang sampai kepada seluruh keutamaan. Maksudnya seluruh amal. Tidak bisa orang beramal kalau tidak ada ilmu. Itu jadi gitu, tujuan tuh beramal ya kawan. Kita diamalkan gak ilmu, hati-hati kalau nggak diamalkan, hati-hati. Wal aqidatu fil istilah yuradu biha. Dan akidah secara istilah adalah aslul iman, pondasi keimanan. Ya, akidah secara istilah apa? Pondasi keimanan. Biasanya usul iman itu adalah rukun iman. Ya, usul daripada akidah adalah rukun iman yang 6 itu. Rukun iman yang 6. Wa makna syahadatain masuk di situ. Ya, ini juga perkara akidah. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa muqtada hataini syahadatain, dan konsekuensi daripada dua syahadat ini apa? Kalau kita pelajari ilmu iman atau ilmu akidah, harusnya kita lebih semangat dalam belajar. Dan kita harus lebih tahu tujuan kita dalam belajar. Paham? Paham Syekhuna? Ini ngantuk-ngantuk banget ini. Kayaknya kerja keras ini ya. Wasababu tasmiyati hadhihi risalati, sebab risalah ini diberi nama dengan Kun Salafiyan Al-Jada adalah saya pernah membacaan lamma qara'tu kitab Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullah Hilyatu Talibil Ilmi. Ketika saya membaca kitab Syekh Bakr Abu Zaid Hilyah Talibil, ini juga kitab sangat bagus. Ya, perhiasan tentang ilmu. Wajadtuhu, saya dapatkan yadhkuru fi adabi talibil ilmi, ketika beliau menyebutkan ya bab adab talib ilmi, beliau berkata, fayaqulu ya talibal ilmi kun salafiyan alal jadah waqtafi athal as-sahabati. Wahai penuntut ilmu, jadilah salafi sejati dan berjalanlah, ikutilah asarnya, jejaknya para sahabat. Ikhwan lihat, disebutkan di dalam kitab adab
Berarti hafizakumullah, kitab adab ini adalah kitab yang sangat penting untuk kita semua. Ya, kitab adab kitab yang sangat penting untuk kita semua. Nasihat isinya tuh. Kita tuh butuh nasihat. Hati kita butuh nasihat. Bukan cuma butuh ilmu nahwu, bukan cuma butuh ilmu sorof, bukan cuma butuh ilmu mustalah hadis, bukan cuma butuh ilmu usul fikih, bukan. Bukan cuma butuh ilmu qawaid fikih, bukan cuma butuh ilmu usul tafsir. Tapi kita butuh apa? Nasihat. Obat ngantuk juga itu, ya. Obat ngantuk antum belajar bagaimana cara menghilangkan ngantuk di kitab adab. Ya, serius. Falamma qara'tu hadhihi al-jumlata, ketika saya membaca jumlah ini, kalimat ini, ra'aitu anna mislaha yahsunu an yakuna fi mu'allaf aw risalatin. Maka saya ra'aitu, berpandangan, anna misla hadza, bahwasanya yang semisal dengan ini, yahsunu an yakuna fi mu'allafin aw risalatin, sangat bagus lagi untuk dijadikan materi khusus, dijadikan kitab khusus atau risalah khusus. Jadilah kitab kun salafiyan alal jad, la'allallahu yanfa'u biha, semoga Allah menjadikan kitab ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, ini sebab penamaan dari kitab, ya. Barakallahu fikum. Lihat lagi. Atau kita cukupkan aja sampai sini, ya. Dari amma ba'du. Besok kita akan lanjutkan lagi. Jadi gitu, ya. Terakhir sebelum kita tutup. Usikum wa nafsi, ya. Untuk senantiasa antum, kita semua, bukan antum doang dan anda juga, muhasabah hati. Muhasabah apa? Hati. Karena kan kapan ada penyakit di hati antum, itu hati itu rentan untuk membuat seorang nggak istiqomah dalam belajar ilmu. Hati, ya. Yang menyelamatkan Nabi Yusuf dari godaan Imra'atul Aziz apa? Apa? Yang menyelamatkan beliau dari penjara, dari apa namanya? Dari kamar. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak. Bayangin Nabi Yusuf dibawa ke kamar, ya. Dipaksa oleh perempuan Imra'atul Aziz. Kemudian wa ghallaqatil abwaab, pintunya ditutup, dikunci. Apa yang antum lakukan ketika antum berada di posisi Nabi Yusuf? Perempuan cantik ngajak antum ke kamar, dikunci. Apakah antum akan mengatakan qala hayt apa? Haytalak. Atau afwan, apakah antum akan mengatakan qala ma'adzallah? Ayah. Bagaimana posisi antum ketika di posisi Nabi Yusuf? Apakah antum akan mengatakan qala ma'adzallah? Dia meninggal. Oh, innalillahi. Baik. Yang membuat Nabi Yusuf selamat daripada perkara yang besar itu, yang belum tentu kita bisa selamat. Mungkin kalau kita, ya, kesempatan dalam
Sempitan ini. Ya. Yang membuat selamat apa? Padahal Nabi Yusuf apa? Walaqad hammat bi wa hamma biha. Udah saling nafsu satu sama lain. Bayangin tuh. Udah saling apa? Memiliki hasrat. Disebutkan nafsu. Kata Allah, laula arra'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhan, tanda kebesaran Allah, akan terjadi apa yang terjadi. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsy. Demikianlah Allah palingkan Nabi Yusuf dari perkara jelek dan perkara keji. Apa ayat selanjutnya? Yang apa Ustaz Yusuf? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mukhlas. Yang ikhlas. Sebenarnya ditolong. Sebab ditolong karena ikhlas. Paham? Karena hatinya bersih. Nah, karena hatinya apa? Bersih. Makanya ada ulama yang berkata, lupa ana namanya dan lafadznya juga lupa, keselamatan seorang itu dapat dia raih dengan keselamatan hatinya, kurang lebih kayak gitu. Jadi hatinya dulu diselamatin, baru apa? Kita akan selamat insya Allah. Yang membuat kita banyak maksiat apa? Keselamatan tidak memiliki keselamatan hati. Hati kita sudah apa? Kotor ya. Nah, berhati-hati. Taib. Kita cukup sampai di sini. Kita baca kitab insyaallah ila huna. Jazakumullahu khairan katsiran walhamdulillahirabbil alamin.